Perpustakaan Jalan Surga. Bab 41, Spekulasi Harta Karun. Apakah itu Tuan Moyang yang kalian semua bicarakan itu luar biasa? Zheng Xuan bertanya dengan ragu. Mampu menghasut agitasi begitu banyak orang, menyebabkan mereka menjadi gila. Siapa Tuan Moyang ini? Kemampuan magis seperti apa yang dia miliki? Ya, dia sangat luar biasa. Penghormatan dapat didengar dari nada vendor. Dia adalah penilai ahli. Juru taksir. Zheng Xuan menganggukkan kepalanya. Penilai dan gurme keduanya pekerjaan khusus. Namun, yang pertama adalah pekerjaan 9 jalan tengah. Pekerjaan ini mungkin tidak sehebat apoteker, pandai besi, dan ahli formasi, tetapi mampu membuat banyak orang histeris. Itu karena mereka bisa mengetahui apakah suatu barang adalah harta karun atau bukan hanya dengan melihatnya. Di bidang spekulasi harta karun, mereka memiliki jari emas yang membuat mereka menjadi eksistensi yang mirip dengan dewa judi. Banyak orang akan mengikuti di belakang mereka dengan hormat saat mereka muncul di depan umum. Spekulasi harta karun adalah aktivitas komersial yang mirip dengan spekulasi batuan bumi. Ada beberapa harta karun kuno yang pancaran aslinya terkubur di bawah jubah batu dan fauna. Hanya dengan penampilan luar itu sendiri, yang paling bisa dilakukan adalah mengidentifikasi apa artefak itu. Tidak mungkin untuk mengetahui tingkat harta karun dan spesifikasinya. Spekulasi batu, informasi tentangnya tertinggal di bawah. Bentuk aslinya hanya akan terungkap ketika bagian luar artefak dibersihkan. Ada banyak pedagang harta karun yang memilih untuk tidak membersihkan harta ini dan menjualnya dalam bentuk seperti itu. Ini mirip dengan konsep judi batu. Setelah itu, pembeli akan membeli artefak berdasarkan kemampuan ketajaman dan intuisi mereka dan membersihkan bagian luarnya sesudahnya. Jika mereka beruntung, itu mungkin menjadi harta karun tertinggi yang akan membuat mereka menjadi jutawan dalam sekejap. Di sisi lain, mungkin juga mereka bangkrut setelah berinvestasi besar-besaran pada beberapa objek yang tidak berguna. Surga di satu sisi dan neraka di sisi lain. Karena permainan yang sangat tidak dapat diprediksi sehingga banyak orang terobsesi dengannya, kadang-kadang bahkan menjadi gila karenanya. Penilai mampu memastikan apakah harta itu nyata atau tidak. Mereka yang lebih mampu bahkan dapat membuat penilaian pada artefak sebelum dirapikan. Jadi, meskipun pendudukannya hanya dari 9 jalan tengah, pesonanya telah menarik banyak orang untuk berjalan di jalan seperti itu. Bagaimanapun, itu adalah sentuhan Midas. Selama mereka berpikir bahwa itu adalah harta karun, orang akan membelinya tidak peduli seberapa mahal harganya. Tuan Moyang ini tiba di sini 7 hari yang lalu. Dikabarkan bahwa dia adalah penilai yang luar biasa dari kerajaan lain. Namun, saat itu, tidak ada yang memperhatikannya. Vendor memperkenalkan Tuan Moyang dengan penuh semangat. Hari pertama, ketika seseorang ingin membeli benda seperti botol anggur yang harganya sekitar 100 koin emas, Tuan Moyang mencoba membujuknya sebaliknya. Namun, orang itu menolak untuk mendengarkan dan pada akhirnya, setelah dibersihkan, terbukti ada masalah dengan benda itu dan itu tidak bernilai 1 koin emas pun. Hari kedua, Tuan Moyang membujuk seorang pejuang untuk menghabiskan 200 koin emas untuk membeli harta karun. Orang itu menolak untuk mempercayainya, jadi dia tidak membelinya. Jadi, Tuan Moyang membelinya sendiri dan setelah dibersihkan, ternyata itu adalah senjata puncak yang fana. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli bahkan dengan beberapa ribu koin emas. Dia mendapat untung beberapa lusin kali lipat dalam sekejap. Itu memenuhi petarung itu dengan begitu banyak penyesalan sehingga pikiran untuk bunuh diri bahkan terlintas di benaknya. Pada hari ketiga, dia sudah sangat terkenal. Ada banyak orang yang menginginkan bimbingannya tentang apa yang harus mereka beli. Namun, hanya anak beruntung yang diberikan kesempatan itu. Dia menyarankan dia untuk membeli botol giok kecil yang bernilai 500 koin emas. Pada saat itu, banyak orang berpikir bahwa dia salah. Tidak peduli seberapa luar biasa vas giok itu tidak mungkin bernilai jumlah seperti itu.
Siapa yang tahu bahwa saat dibuka, 6 pil tingkat 6 ditemukan di dalamnya. Seseorang bahkan menawarkan untuk membeli vas itu seharga 10.000 koin emas di tempat. Mata si penjual berbinar, artinya, keuntungan 20 kali lipat. Itu terlalu luar biasa. Beberapa hari berikutnya, dia datang ke pasar setiap hari dan dia hanya menasihati satu orang setiap hari. Meski begitu, orang yang dia pilih pasti membuatnya kaya. Banyak orang menjadi gila karena hal ini. Jadi, mereka mulai berkemah di sini dari siang hingga malam, berharap untuk memenangkan hatinya sehingga dia akan menawarkan penunjuknya kepada mereka. Sekarang dia di sini lagi, tidak normal bagi orang-orang itu untuk menjadi sangat gelisah. Luar biasa. Mendengar kisah guru Moyang, mata Zhang Xuan berbinar saat dia mengangguk setuju. Untuk dapat menilai nilai sebenarnya dari harta karun di bawah lapisan lumut dan lumpur, matanya untuk membedakan harus luar biasa. Itu benar. Saya memiliki Library of Heaven's Path, jadi apakah itu berarti saya juga bisa melakukannya? Mata Zhang Xuan menyala. Library of Heaven's Path memungkinkan seseorang untuk melihat melalui sifat sebenarnya dari segala sesuatu hanya dengan bersentuhan dengannya. Orang lain mungkin membutuhkan keberuntungan dalam spekulasi harta karun, tetapi dia tidak membutuhkan hal seperti itu. Ada cara mudah bagiku untuk menjadi kaya. Setelah pemikiran seperti itu, Zhang Xuan tidak dapat menenangkan hatinya yang gelisah. Dalam spekulasi batu, sebelum membeli batu, orang lain perlu mempelajari berbagai aspek batu untuk menyimpulkan apakah batu giok akan keluar darinya. Namun, Zhang Xuan berbeda. Hanya dengan menyentuh artefak dengan tangannya, Library of Heaven's Path di benaknya secara otomatis akan menghasilkan jawaban untuknya. Membeli artefak setelah mengetahui jawabannya, itu akan menjadi masalah sederhana baginya untuk mendapat untung dari perdagangan ini. Kebetulan gajinya rendah dan dia tidak punya banyak uang. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk mencobanya untuk mendapatkan uang. Mengikuti petunjuk yang diberikan oleh vendor, Zhang Xuan segera tiba di aula tempat spekulasi harta karun dilakukan. Seperti yang dia duga, pemandangan di sini tidak jauh berbeda dengan spekulasi roh. Semua jenis harta karun ditempatkan pada platform yang ditinggikan dan setiap harta karun itu tertutup rapat oleh lapisan lumut, lumpur, karat, dan batu. Sudah merupakan tugas yang sulit untuk melihat bentuk artefak, tentu saja, menilai nilainya. Biarkan aku mencobanya dulu. Memang benar bahwa Zhang Xuan tidak dapat membedakan antara mereka hanya dengan melihat saja. Meskipun Zhang Xuan mencurigai bahwa Library of Heaven's Path dapat mengintip ke dalam sifat sebenarnya dari artefak, dia tidak dapat memastikannya. Jadi, untuk memverifikasi teorinya, dia dengan santai menyentuh artefak seukuran kepala manusia. Weng, pikirannya tersentak dan sebuah buku muncul di perpustakaan. Vase hias, ditempa oleh pengrajin 1 bulan dari Kil Selatan. Kekurangan, ada retakan di atasnya dan bisa pecah kapan saja. Deskripsi artefak dikompilasi menjadi sebuah buku. Meskipun besar, ternyata sampah. Zhang Xuan berkomentar tanpa ekspresi saat matanya berkilauan dalam kegembiraan. Seperti yang dia pikirkan, selama dia melakukan kontak fisik dengannya, dia dapat menerima pengenalan terperinci tentang artefak. Jadi, dia tidak perlu takut, tidak peduli seberapa tersembunyi harta ini, dia pasti bisa mengidentifikasinya dengan akurat. Dia dengan santai menyentuh beberapa artefak yang lebih besar di depannya dan menyadari bahwa tidak satu pun dari mereka yang bernilai tinggi. Dia melanjutkan dengan selusin artefak di sampingnya, tetapi itu juga tidak terlalu berharga. Zhang Xuan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Tidak heran penjual artefak ini dapat mengambil untung darinya dan penilai diterima dengan sangat baik. Kemungkinan harta sejati muncul di antara mereka terlalu rendah. Ah, Tuan, tolong beri saya beberapa petunjuk. Saya bersedia membayar Anda untuk saran Anda. Tuan, saya mohon. Saat dia secara acak menyentuh harta karun itu dengan santai,
Teriakan menusuk bergema di luar aula saat Master Moyang yang dicari berjalan mendekat. Mata orang-orang yang mengejar di belakangnya berwarna merah tua, dan mereka terlihat seperti sudah gila. Tuan, selama Anda menawarkan saya penunjuk Anda, gadis muda ini akan mematuhi setiap perintah Anda. Tuan, saya bersedia melahirkan bayi Anda, selama Anda membimbing saya. Bahkan ada wanita yang menempel dekat dengannya, mencoba merayunya dengan pesona fisiknya. Zhang Xuan terperangah. Dia terlalu populer. Sepertinya dengan satu kata dari Tuan Moyang, banyak gadis yang bersedia melayaninya malam ini. Saya akan meninggalkan kota kerajaan Tiangxuan malam ini. Untuk menunjukkan rasa terima kasihku atas kehangatan semua orang yang menyambutku, aku akan menilai 5 orang hari ini. Anda semua tidak perlu bersaing untuk itu. Ada kesempatan untuk semua orang yang ditakdirkan denganku. Setelah mencapai aula spekulasi harta karun, Tuan Moyang berhenti. Tuan Moyang ini memiliki janggut seputih salju, yang memperlihatkan usia lanjut. Namun, kulitnya mulus dan berkilau tanpa ada lipatan sedikit pun, mungkin karena dia rajin merawat kulitnya. Matanya memiliki aura superioritas, membuat seseorang merasa tidak layak dibandingkan. Karena itu, tidak ada yang mau menatap matanya. Perpustakaan Jalan Surga Bab 42, seseorang bertingkah keren. Pergi malam ini, Tuan, mengapa Anda tidak tinggal selama beberapa hari lagi? Kenapa kamu pergi begitu cepat? Mendengar bahwa tuannya akan berangkat dari kota, ekspresi kecemasan muncul di wajah orang banyak. Jarang penilai muncul di kota kerajaan Tiangxuan, namun dia pergi setelah beberapa hari. Aku masih punya urusan yang harus kuurus. Alis Tuan Moyang terangkat ke atas. Dia membawa serta sikap yang unik bagi para ahli, dan wataknya mengingatkan pada sungai yang mengalir, tidak dapat dipahami dengan pasti. Bagaimana dengan ini? Aku akan meningkatkan jumlah harta yang akan aku nilai hari ini dari 5 menjadi 10. Kalian semua juga tahu bahwa menilai bukanlah tugas yang mudah, itu menguras kekuatan dan energi seseorang. 10 sudah menjadi batasku. Tuan, yakinlah, selama Anda membantu saya memilih artefak untuk saya bersedia memberi Anda kompensasi. Seorang pria paruh baya berteriak dari kerumunan. Ya, kami bersedia memberi Anda kompensasi. Selama Tuan memilih sesuatu untukku, terlepas dari biaya item itu, aku bersedia membayar Tuan dengan jumlah uang yang sama. Ada beberapa orang yang mulai berteriak menanggapi kata-katanya. Berdasarkan catatan pertempuran, Sang Master, mereka yang telah menerima petunjuknya masing-masing mendapatkan beberapa kali lipat dari jumlah yang mereka investasikan pada awalnya. Selama mereka bisa mendapatkan harta karun sejati, membayar sedikit uang sebagai kompensasi tidak ada bandingannya. Tuan Moyang mengayunkan lengannya dan menyela diskusi orang banyak. Sambil mengerutkan kening, dia menyatakan dengan aura superioritas, saya, Moyang, tidak belajar penilaian untuk uang. Alasan mengapa saya menilai untuk kalian semua bukan untuk menghasilkan kekayaan. Jika saya benar-benar menginginkan uang, tidak perlu. Bagi saya untuk membantu Anda semua. Saya hanya perlu menilai artefak dan menjualnya sendiri. Bukankah saya akan mendapatkan kekayaan yang lebih besar dengan cara itu? Kerumunan kehabisan kata-kata. Kata-katanya tidak salah. Dengan mata kebijaksanaannya, dia hanya bisa membeli artefak yang dia nilai sebagai harta untuk dirinya sendiri, dan dia akan dapat dengan mudah mendapatkan banyak uang darinya. Alasan mengapa saya berjanji untuk menilai untuk Anda semua adalah karena kehangatan Anda telah menggerakkan saya. Uang cepat berlalu bagi saya, mirip dengan awan. Uang mudah didapat, tetapi persahabatan tidak ternilai harganya. Dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, Tuan Moyang memancarkan aura seorang suci yang tidak duniawi yang hanya bisa dilihat oleh manusia. Dia melanjutkan, alasan mengapa saya berjanji untuk menilai artefak untuk Anda semua adalah karena hubungan kita, bukan untuk uang. Jika ada yang terus berbicara tentang uang, maka jangan repot-repot meminta saya untuk menilai untuk Anda. Tuan,
Kata-katamu bijak. Kami terlalu kurang ajar. Kita tidak pernah bisa berharap untuk menandingi master dalam hal moral. Saya tidak pernah kebobolan kepada siapapun sepanjang hidup saya. Hari ini, Anda adalah orang pertama yang akan saya akui, Tuan. Mendengar kata-kata tuannya, mereka yang berteriak tentang membayarnya sebelumnya merasa malu pada diri mereka sendiri. Lihatlah bagaimana dia membawa dirinya, lalu lihatlah diri kita sendiri. Apakah ada dasar untuk perbandingan? Tidak heran dia adalah master sementara kita hanya kentang goreng kecil. Namun, sebelum saya mulai menilai untuk Anda semua, saya ingin mengatakan sesuatu. Seorang penilai hanya dapat meningkatkan kemungkinan mendapatkan harta karun. Saya tidak bisa menjanjikan Anda semua bahwa Anda semua akan mendapatkan harta karun dengan probabilitas 100%. Tuan Mo yang melanjutkan, Tuan, kami semua sadar bahwa spekulasi harta membawa risiko. Kemampuan Anda untuk membedakan harta dari sampah jauh lebih unggul daripada kami dan kami percaya pada Anda. Kami percaya pada penilaian Tuan. Kami tahu aturannya, bagaimana mungkin seseorang bisa mendapatkan harta sepanjang waktu? Namun, kami percaya bahwa Master pasti akan dapat membantu kami mendapatkan keuntungan. Semua orang mulai berteriak secara bersamaan. Karena semua orang percaya padaku, maka aku akan terus maju dan mempermalukan diriku sendiri. Bolehkah aku tahu teman mana di sini yang ingin aku memilihkan artefak untuknya? Master Mo yang mengamati sekeliling. Saya. Dalam sekejap, banyak orang mengangkat tangan dan melompat kegirangan. Daya tarik seorang penilai jelas terlihat. Setiap tindakan mereka dapat membuat orang menjadi gila. Baiklah, kamu, Tuan Mo yang menunjuk, dan seorang pria paruh baya berperut buncit berjalan keluar dari kerumunan, masih tidak dapat mempercayai fakta bahwa dia telah dipilih. Aku, apakah itu benar-benar aku? Itu kamu. Master Mo yang menganggukkan kepalanya dengan senyum di wajahnya, aura seorang master jelas terpancar melalui tindakannya. Terima kasih Tuan. Pria paruh baya itu melompat kegirangan saat dia menatap yang lebih tua di depannya dengan tatapan penuh hasrat. Tuan, bolehkah saya bertanya yang mana yang harus saya beli? Biarkan aku melihatnya. Sambil mengayunkan lengan bajunya, dia berjalan ke depan. Dia dengan tenang menatap banyak artefak yang ditempatkan di peron. Kerumunan menjadi diam seiring dengan tindakannya, tidak berani berbicara keras karena takut mengganggunya. Segera, dia berhenti dan meletakkan telapak tangannya di salah satu artefak. Setelah merasakan bagian luar artefak dengan lembut, dia tampaknya menggunakan semacam teknik khusus yang membuat seluruh tubuhnya bergetar. Sesaat kemudian, wajahnya sedikit memucat. Baiklah, kamu bisa membeli yang ini. Aku baru saja melihatnya dengan teknik khususku dan harganya cukup mahal. Tuan Mo yang berbalik dan memberitahu pria paruh baya itu. Yang ini, mata pria paruh baya itu menyala dan dia bergegas ke depan untuk melihatnya. Ini adalah harta karun raksasa yang telah diselimuti oleh lapisan batu yang tebal, sampai-sampai seluruh artefak hanya terlihat seperti batu raksasa. Harta karun jenis ini adalah yang paling sulit dibersihkan. Lebih jauh lagi, mengingat ukurannya yang sangat besar, karena tingginya sekitar manusia, dibutuhkan setidaknya 1 atau 2 hari untuk memecahkan batu itu dengan hati-hati. Tuan Mo yang mengangguk. Karena ini adalah rekomendasi dari Master, aku akan membelinya. Pria paruh baya itu menganggukkan kepalanya dan melihat ke arah dealer. Berapa harga barang ini? 50.000 koin emas. Dealer dari aula spekulasi harta karun melangkah maju. 50.000? Pria paruh baya itu tercengang. Ini bukan jumlah yang kecil. Meskipun kekayaan besar yang dia miliki, itu tentang batas dari apa yang bisa dia dapatkan. Bahkan seorang guru tingkat tinggi yang populer seperti Sen Biru hanya mendapatkan sekitar 1.000 koin emas setiap bulannya. Dia akan memakan waktu beberapa tahun hanya untuk mencapai 50.000. Beli. Ini adalah rekomendasi dari Master. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan mengambilnya. Setelah melihat keraguannya, seseorang di antara kerumunan berteriak, "Memang,
Rekomendasi master tidak mungkin salah. Mungkin harganya 50.000 sekarang, tetapi jika bernilai 1 juta setelah dibersihkan, maka Anda akan mendarat di tambang emas. Beberapa kali sebelumnya, harta yang dinilai tuannya berukuran lebih kecil. Kali ini, dia tampaknya telah memutuskan untuk habis-habisan. Kamu benar-benar berhasil kali ini. Beberapa orang berteriak, baiklah, aku akan membelinya. Setelah ragu-ragu sejenak, pria paruh baya itu menganggukkan kepalanya dan membayar tagihannya. Baiklah, yang kedua. Setelah pria paruh baya itu membeli artefak, Tuan Mo yang tampaknya juga telah pulih dari tenaganya dan mengamati sekeliling sekali lagi. Saya. Kerumunan lainnya mengangkat tangan mereka dengan tergesa-gesa. Melirik, Zhang Xuan memperhatikan vendor yang sebelumnya dia bantu untuk memecahkan masalahnya di antara orang banyak. Tangannya diangkat tinggi-tinggi dan dia melambaikannya dengan ekspresi antusias. Keinginan kuatnya untuk dipilih oleh master jelas terlihat. Kamu, Tuan Mo yang memilih orang lain. Kali ini, seorang lansia yang berpakaian mewah. Hanya dengan sekali pandang, jelas bahwa dia memiliki kekayaan besar. Mirip dengan yang pertama kali, sang master berjalan melewati tumpukan harta dan segera mengarahkan pandangannya ke salah satunya. 80.000 koin emas. Harta ini bahkan lebih mahal dari yang sebelumnya. Namun, lansia ini bahkan tidak ragu-ragu dan langsung membayar tagihannya. Ini, bukankah ini vas hias yang dibuat oleh pengrajin 1 bulan dari Kil Selatan? 80.000 koin emas. Setelah memperhatikan harta yang dipilih guru Mo yang untuk yang lebih tua, Zhang Xuan mengedipkan matanya dengan tidak percaya. Dia mungkin tidak dapat memastikan nilai harta lainnya, mengingat dia belum melihatnya, tetapi dia sudah mengintip ke dalam yang baru saja dipilih oleh Master Mo Yang. Mungkin besar, tetapi hanya vas dekoratif yang ada di dalamnya. Itu bahkan tidak bernilai 1 koin emas, namun 80.000 koin emas. Mungkinkah dia melenceng? Sama seperti kebingungan memenuhi pikirannya, Zhang Xuan tidak bisa tidak menatap wajah master yang tampak lurus ketika pikirannya tiba-tiba tersentak dan sebuah buku muncul di perpustakaan. Kata-kata Mo Yang tertulis di atasnya. Mungkinkah dia menggunakan teknik pertempuran saat ini? Berdasarkan sifat unik dari Library of Heaven's Path, sebuah buku hanya dapat dikompilasi ketika seseorang menunjukkan teknik pertempurannya. Mungkinkah orang itu menggunakannya saat ini? Dipenuhi dengan kebingungan, dia membuka buku itu. Ini. Melihatnya, bibir Zhang Xuan berkedut dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Perpustakaan Jalan Surga Bab 43, Seseorang Bertingkah Keren bagian kedua. Banyak kekurangan dan perbuatan guru Mo Yang di masa lalu dicatat di buku. Awalnya dikenal sebagai Yang Mo, seorang penilai magang. Seorang penipu di kerajaan Liu Zu yang menjadikan namanya sebagai penilai, terkenal karena penipuannya untuk mendapatkan kekayaan dan bantuan wanita. Teknik pertempuran, suara pemikat rookie, membodohi pikiran orang lain melalui kata-kata, membuatnya lebih mudah untuk meyakinkan mereka. Kekurangan, nomor 1, dilarang oleh keluarga kerajaan Liu Zu. Omor-omor. Zhang Xuan tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Untuk berpikir bahwa orang yang memiliki penampilan dan watak seorang ahli akan berubah menjadi scammer. Untuk sesaat di sana, bahkan Zhang Xuan berpikir bahwa dia adalah sosok yang luar biasa. Sepertinya ada beberapa orang di kerumunan yang adalah anak buahnya. Dealer yang menjual artefak harus menjadi kaki tangannya juga. Mereka bekerja sama untuk membangun ketenarannya dengan menilai harta sehingga mereka dapat meyakinkan orang untuk membeli sampah yang tidak berguna dengan harga tinggi, sehingga mendapat untung darinya. Kalau ada yang melakukan penipuan, pasti ada yang tertipu juga. Meskipun mengetahui bahwa pihak lain adalah penipu, Zhang Xuan tidak memiliki niat untuk mengeksposnya sama sekali. Pertama, dia tidak punya bukti untuk membuktikannya. Masalah dengan Library of Heaven's Path tidak boleh diekspos dengan cara apapun. Kedua, mereka yang telah ditipu olehnya telah kehilangan rasionalitas mereka.
Jika dia mencoba meyakinkan mereka bahwa dia adalah penipu, ada kemungkinan dia akan digantung oleh mereka. Zhang Xuan tidak akan pernah melakukan perbuatan yang tidak menguntungkannya, belum lagi itu akan memberinya serangkaian masalah. Lupakan saja. Saya pikir saya hanya akan melihat-lihat dan membeli barang-barang saya sendiri. Tidak dapat diganggu dengan Tuan Mo yang sibuk berusaha bersikap keren dengan mengenakan sikap ahli. Zhang Xuan terus menelusuri harta yang ditempatkan di platform, dengan santai menyentuhnya saat dia melewatinya. Sebuah buku akan dikompilasi dalam pikirannya selama dia melakukan kontak fisik dengan item tersebut. Meskipun harga item tidak tercermin di perpustakaan, item dengan cacat lebih sedikit pasti bernilai lebih tinggi. Setelah menyentuh 40 hingga 50 item, dia menyadari bahwa tidak ada satupun yang berharga di antara mereka. Kemungkinan yang sangat rendah untuk menemukan harta karun dalam campuran membuatnya bergidik. Kesempatan terakhir akan diberikan kepada kamu. Sama seperti Zhang Xuan sibuk menyentuh artefak di sekitar ruangan, suara berwibawa bergema di dalam ruangan. Memutar kepalanya untuk melihat, dia melihat pakar duniawi, Master Mo yang menatapnya, menganggukkan kepalanya sedikit seolah memastikan keraguan Zhang Xuan bahwa dia telah dipilih. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melekat padanya dan mereka dipenuhi dengan rasa iri. Zhang Xuan terkejut. Teman kecil ini di sini, tidak perlu bagimu untuk menjadi tidak percaya diri tentang dirimu sendiri. Kamulah orangnya. Tuan Mo yang membelai janggutnya dengan ekspresi bangga, seolah mengatakan bahwa itu adalah kehormatan bagi Zhang Xuan untuk dipilih olehnya. Tidak percaya diri, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Bagian mana dari dirinya yang terlihat tidak percaya diri? Sebaliknya, dia berpikir tentang bagaimana dia bisa begitu sial untuk dipilih. Dari sekian banyak pengikut hiruk-pikuk mengikuti di belakang Anda, mengapa Anda harus memilih saya? Namun, setelah beberapa saat, dia menyadari. Mereka yang berada di sini untuk spekulasi harta karun hari ini sebagian besar mengikuti di belakang Tuan. Mengingat bahwa Zhang Xuan adalah satu-satunya yang berjalan-jalan di aula, menelusuri dan menyentuh artefak dengan santai, akan sulit baginya untuk tidak menonjol. Aku menghargai niat baikmu, tapi aku tidak membutuhkannya. Mengetahui bahwa pihak lain adalah penipu, dia tidak mau menjadi tambang emas baginya untuk mendapat untung. Zhang Xuan melambaikan tangannya dan terus melihat-lihat tumpukan harta karun. Tidak membutuhkannya, Tuan Mo yang mengerutkan kening. Dari 9 slot yang dia berikan sebelumnya, terlepas dari siapa mereka semua menanggapinya dengan antusias, beberapa bahkan hampir pingsan karena agitasi yang berlebihan. Namun, ketika dia memilih orang ini, dia sebenarnya tidak menginginkannya. Dia menyembunyikan wajahnya yang gelap dengan cepat. Melambaikan tangannya, dia berjalan ke depan sambil membelai janggutnya dan menatap Zhang Xuan dengan ekspresi sedih. Karena kamu di sini untuk spekulasi harta karun, pasti kamu ingin membeli harta karun sejati. Aula tidak terampil, jadi saya memutuskan untuk menawarkan Anda beberapa bimbingan sehingga Anda tidak akan berakhir bangkrut pada usia muda. Apakah Anda yakin bahwa Anda tidak membutuhkannya? Jangan mengecewakan saya dengan menolak niat baik yang saya pegang untuk kamu. Nah, jika kamu tidak menginginkan slotnya, berikan padaku. Dia sebenarnya tidak ingin slot yang diberikan tuannya. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Jelas untuk melihat bahwa dia tidak normal dengan satu pandangan. Saya telah memperhatikan orang itu sebelumnya. Dia telah menyentuh semua artefak di ruangan itu. Mungkinkah dia berpikir untuk mencuri sesuatu? Jika Tuan memberikan kesempatan seperti itu kepada saya mungkin akan bangun dari tidur saya sambil tersenyum setiap hari. Semua orang bisa mendengar percakapan antara Zhang Xuan dan Tuan, dengan jelas dan mereka menatap yang pertama seolah-olah mereka sedang melihat monster. Dia adalah penilai utama. Dia akan pergi hari ini setelah menilai 10 orang. Ini adalah kesempatan yang bagus dan semua orang berlomba-lomba untuk itu. Namun, orang ini tidak menginginkannya. Jika otaknya tidak rusak, apalagi yang bisa terjadi?
Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Berakhir bangkrut. Jika saya mendengarkan kata-kata Anda, maka saya benar-benar akan bangkrut. Jangan terlalu cepat menolakku. Sebelum Zhang Xuan bisa menyelesaikan kata-katanya, Tuan Mo Yang menyela. Dengan mata yang dalam yang mencerminkan belas kasihnya bagi dunia dan tekadnya untuk menyelamatkan mereka yang menderita, dia berkata, tidak mudah bagi anak muda seperti Anda untuk mendapatkan uang. Saya tidak berharap mendapatkan apapun dari memberi Anda slot ini. Titik. Karena kebaikan hati saya berharap Anda tidak membeli sesuatu yang tidak berguna dan menyia-nyiakan kekayaan Anda. Tuan Mo Yang terlalu berbelas kasih. Tidak hanya dia mampu mengautentikasi harta, dia juga baik hati. Aku akan mengidolakannya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya hanya akan menghormati satu orang dan itu adalah Tuan Mo Yang. Mendengar kata-katanya, semua orang merasakan kebangkitan rasa hormat kepadanya. Lihat betapa penyayangnya dia, meskipun memiliki kemampuan untuk menilai harta, dia tidak menggunakannya untuk mendapatkan kekayaan besar. Sebaliknya, karena takut orang lain akan menderita karena membuat penilaian yang salah, dia bersedia mengeluarkan upaya tambahan untuk menilai dia. Seseorang mungkin tidak dapat menemukan orang lain sebaik dia, bahkan jika seseorang menjelajahi dunia dengan lentera. Dia tidak berharap dia begitu tak tahu malu untuk menyatakan kata-kata ini dengan nada yang benar. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya, tetapi ketika dia akan berbicara, pihak lain menyela dia sekali lagi. Baiklah, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan katakan lagi. Penatua menatapnya dengan tenang dengan kebanggaan tercermin di matanya. Kau tahu pikiranku? Zhang Xuan bertanya dengan ragu. Memang, kamu pasti berpikir bahwa kamu terlalu muda dan tidak memiliki kekuatan yang cukup. Bahkan jika kamu berhasil mendapatkan harta, kamu tidak memiliki kekuatan untuk menjaganya. Sebaliknya, kamu bahkan mungkin menarik bencana bagi dirimu sendiri. Tuan Mo Yang berkata dengan nada, tahu segalanya, dengan tangan di belakang punggungnya. Jadi itu alasannya. Tuan tidak hanya luar biasa dalam menilai harta, untuk berpikir bahwa dia akan memiliki kemampuan untuk mengintip ke dalam pikiran orang lain juga. Memang benar memiliki harta di luar kemampuannya bisa mengundang bencana. Wajar kalau anak ini punya pikiran seperti itu. Setelah mendengar penjelasan Tuan Mo Yang, kerumunan menjadi sadar. Mereka akhirnya mengerti mengapa Zhang Xuan menolak kesempatan yang begitu indah. Ini, Zhang Xuan tidak tahu bagaimana dia harus merespons. Orang ini terlalu narsis, tidak memiliki kekuatan untuk menjaganya. Memikirkan bahwa kamu bisa memikirkan hal seperti itu. Semua orang. Saat Zhang Xuan hendak mengklarifikasi situasinya, Tuan, di depannya melirik ke sekeliling dan dengan bangga menyatakan, saya telah memilih anak kecil ini. Jadi, terlepas dari harta apa yang telah saya pilih untuknya, saya harap kalian semua tidak akan memiliki pikiran serakah terhadap itu. Jika tidak, kalian akan melawanku. Jika demikian, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih. Tuan, apa yang Anda bicarakan? Bagaimana kami berani meletakkan tangan kami pada orang yang telah Anda pilih? Tuan, yakinlah, kami pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Semua orang dengan cepat menjawab dalam paduan suara. Baiklah, karena aku sudah memberitahu semua orang, jangan ragu untuk membelinya. Kamu tidak perlu khawatir menarik masalah yang tidak diinginkan. Tuan Mo Yang menatap Zhang Xuan dengan senyum yang menyemangati. Zhang Xuan tidak menyangka bahwa orang ini akan begitu sombong. Tepat ketika dia akan berbicara, pihak lain menyela lagi. Kamu tidak perlu merasa terlalu tersentuh olehnya. Karena aku telah memberikan slot terakhir kepadamu, itu berarti pertemuan kita ditakdirkan. Sulit untuk menjelaskan hal seperti takdir melalui penjelasan rasional, jadi kamu tidak harus merasa terlalu berterima kasih kepadaku. Aku tidak mengharapkan imbalan apapun karena telah memilihkan harta untukmu, itu hanya murni kebaikan dari bagianku. Bahwa tidak perlu ini dan itu.
Harta ini dia. Saya dapat menjamin Anda bahwa setelah Anda membelinya, Anda pasti akan mendapat untung besar. Tuan Moyang bahkan tidak memberi Zhang Xuan kesempatan untuk berbicara. Dia mengambil item dari tumpukan artefak dan melewatinya. Dapatkan. Melihat harta ini, Zhang Xuan terdiam. Dia sudah menganalisisnya sebelumnya. Ini adalah sampah yang tidak bisa lebih tidak berguna. Itu bahkan tidak bernilai 1 koin emas pun. Kerugian Anda akan setara dengan harga saat Anda membelinya. Bos, bisakah kamu mengambil tagihan dari teman kecil ini di sini? Melewati harta karun, Tuan Moyang memberi isyarat agar pedagang artefak datang. Total 30.000 koin emas. Dealer berjalan mendekat, cepat dan bayar tagihannya. Ini adalah harta paling berharga yang saya nilai malam ini. Teman kecil, Anda telah membuatnya kaya. Melihat bagaimana Zhang Xuan tetap tidak bergerak, sesepuh membelai janggutnya dan senyum manis muncul di wajahnya. Setelah kamu kembali, bersihkan lapisan luarnya. Cobalah untuk tidak terlalu gelisah dengan kekayaan barumu. Gelisah kepalamu. Setelah kata-katanya terputus beberapa kali, Zhang Xuan tidak bisa lagi menahan amarahnya. Jika Anda ingin menipu orang lain, silakan, saya tidak akan ikut campur dalam urusan Anda. Mengapa Anda harus mencari saya? Menyenangkan untuk mencoba bersikap keren? Tidakkah kamu memperhatikan betapa kerasnya aku mencoba untuk melepaskan harga dirimu? Perpustakaan Jalan Surga Bab 44, saya akan memilih satu. Apa? Anak kecil itu berani mengatakan itu tentang Tuan Moyang? Guru membantunya memilih harta karun niat baik kita, namun dia mengklaim bahwa tuannya mencoba menipunya. Sungguh anak yang sombong. Mendengar kata-kata Zhang Xuan, kerumunan tercengang sesaat sebelum meledak menjadi keributan. Apakah kepala anak itu baik-baik saja? Sang master mengalami begitu banyak kesulitan untuk membantunya memilih harta karun, namun dia mengatakan bahwa penipuan, bertingkah keren, apa katamu? Rupanya, dia tidak berharap pemuda itu merespons dengan cara seperti itu. Wajah Tuan Moyang menjadi gelap. Teman kecil, apakah kamu memiliki semacam kesalahpahaman terhadapku? Salah paham, Anda harus lebih dari menyadari apa yang saya katakan. Jika Anda ingin menipu seseorang, silakan. Itu bukan urusanku, dan aku juga tidak tertarik untuk mencampuri urusanmu. Saya memilih artefak saya sendiri saat Anda menipu korban Anda, mari kita saling menjauh. Jadi, berhentilah memasang tampang angkuhmu itu di depanku. Zhang Xuan mengusirnya, kesal. Dia tidak pernah memiliki niat baik terhadap scammers. Meski begitu, selama pihak lain tidak marah, dia rela membiarkan masalah itu berlalu. Namun, orang ini bermaksud memanfaatkannya untuk bertindak keren. Dia benar-benar mencari kematiannya. Keberanian apa? Wajah Tuan Moyang memucat dan dia melepaskan lengan bajunya. Tindakannya membawa aura kebenaran bersamanya. Saya telah mencapai kualifikasi penilai 30 tahun yang lalu, dan saya telah membantu banyak orang keluar dari kesulitan. Hati nurani saya jelas. Tidak pernah ada satu orang pun yang menuduh saya menipu mereka. Semua orang di sini dapat memberikan kesaksian tentang itu. Kapan saya pernah menipu siapapun dari Anda? Tuan Moyang berbelas kasih dan menyelamatkan mereka yang berada dalam situasi genting. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi penipu? Anak muda yang memalsukan di sana, kamu pasti bosan hidup. Tuan, jangan marah. Saya akan memberi pelajaran kepada orang itu di tempat Anda sehingga dia akan belajar untuk tidak membocorkan kebohongan di masa depan. Hanya dengan beberapa kata, Tuan Moyang berhasil membangkitkan kemarahan semua orang di sini. Setiap dari mereka memandang Zhang Xuan seolah-olah dia telah membunuh keluarga mereka. Mencapai kualifikasi penilai 30 tahun yang lalu, hati nurani sudah jelas. Zhang Xuan terdiam. Anda hanya penilai magang kecil, haruskah Anda berusaha keras untuk bertindak seolah-olah Anda lebih besar dari itu? Kulitmu jauh lebih tebal dari yang kukira. Tidak heran Anda bisa menjadi scammer yang dicari oleh kerajaan Liuzhu.
Tidak hanya kulit Anda yang luar biasa tebal, kemampuan Anda untuk beradaptasi dengan perubahan mendadak benar-benar menakutkan. Penipu lain akan panik ketika mereka diekspos sebelum orang lain. Namun, orang ini dengan terampil membalikkan ujung panah ke arahnya, membuatnya sulit untuk mundur dari situasi saat ini. Jika Zhang Xuan tidak memiliki Library of Heaven's Path, setelah melihat betapa lurusnya tindakan pihak lain, dia pasti akan curiga bahwa dia mungkin membuat kesalahan. Namun, dengan perpustakaan di tangannya, karena dinyatakan bahwa dia adalah penipu, maka dia pasti salah satunya. Semuanya tenang, melihat bahwa semua orang marah dan bahwa dia sedang melakukan pelanggaran sekarang. Tuan Mo yang melambaikan tangannya dan berkata, "Saya adalah orang yang pemaaf. Jika Anda dapat meminta maaf atas kata-kata yang Anda katakan beberapa saat yang lalu, saya dapat memilih untuk tidak melanjutkan masalah ini. Kalau tidak, Anda harus sangat menyadari hukuman yang menunggu Anda karena dengan sengaja memfitnah saya." Hukuman? Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Tidak sulit untuk memverifikasi apakah Anda scammer atau tidak dan apakah saya berbohong atau tidak. Selama mereka membersihkan lapisan luar dari artefak yang baru saja mereka beli, kita akan langsung tahu hasilnya. Apa gunanya berbicara begitu banyak omong kosong di sini? Bersihkan itu. Tuan Mo yang tampaknya telah meramalkan bahwa dia akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dia menjawab dengan tenang, "Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya akan meninggalkan kota Tiangxuan malam ini. Artefak yang saya pilih untuk mereka semuanya berukuran besar dan akan membutuhkan setidaknya setengah hari sebelum bentuk aslinya muncul. Saya masih memiliki hal-hal mendesak yang harus saya tangani, dan saya tidak dapat menunda keberangkatan saya untuk waktu yang lama." Mengapa? Apakah Anda akan mengatakan bahwa alasan mengapa saya tidak mau tinggal di sini lebih lama adalah karena saya merasa bersalah sehingga Anda dapat menggunakan ini untuk menuduh saya? Pada titik ini, orang tua mengayunkan tangannya dan memancarkan watak angkuh. "Aku, Mo Yang, menjalani kehidupan yang lurus, jadi tidak ada alasan bagiku untuk takut akan tuduhanmu. Namun, saya telah membantu Anda memilih artefak dari niat baik di pihak saya, hanya untuk membuat Anda menuduh saya menipu Anda. Karena Anda tidak memiliki bukti nyata, itu adalah tindakan fitnah. Apakah Anda tahu konsekuensi memfitnah seorang penilai ahli?" Mendengar kata-kata ini, Zhang Xuan menyadari bahwa dia masih meremehkan ketidakberdayaan pihak lain. Seperti yang diharapkan dari scammer profesional, sudah memikirkan rencana untuk mundur jika situasinya berubah menjadi serba salah. Dia sudah dengan jelas menyatakan bahwa dia akan meninggalkan kerajaan Tiangxuan malam ini, sehingga membuka jalan keluar sebelumnya. Sebelum Zhang Xuan bahkan bisa berbicara, dia sudah melakukan serangan balik. Saat ini, bahkan jika dia mengatakan bahwa dia takut menunggu sampai artefak dibersihkan secara menyeluruh, tidak ada yang akan percaya kata-katanya. Selanjutnya, Zhang Xuan benar-benar tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa dia adalah scammer. Rahasia di Library of Heaven's Path tidak dapat diungkapkan. Bahkan jika itu terungkap, setidaknya harus ada seseorang di sini yang mau mempercayainya. Lat, berlutut dan minta maaf kepada Tuan sekarang. Berani mengatakan bahwa tuannya adalah penipu. Apakah menurutmu aku tidak berani membunuhmu sekarang? Dari mana datangnya binatang pemberani ini, berani meragukan kepolosan tuannya? Setelah melihat betapa benar dan marahnya tuan itu, banyak orang memilih untuk langsung percaya padanya, dan banyak dari mereka mulai menghukum Zhang Xuan. Orang-orang ini benar-benar marah. Mereka yang ditipu telah menghipnotis diri sendiri karena keengganan mereka untuk menerima klaim bahwa mereka telah ditipu. Siapapun itu, jika seseorang berani mengganggu mimpi indahnya, mereka akan dibantah dengan keras dan ditegur. Dari sudut pandang mereka, Tuan Mo yang adalah orang yang jujur, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi penipu? Lelucon macam apa ini? Karena orang ini berani mengklaim bahwa tuannya adalah penipu, dia seharusnya ahli dalam menilai, kan? Jika Anda mampu, mengapa Anda tidak memilih satu artefak untuk kami lihat?
Jika yang kamu pilih ternyata sampah, kamu harus berhenti bertindak di sini dan enyahlah. Sebuah suara dari kerumunan mendengus. Memang, karena Anda mengatakan bahwa saya penipu, dan Anda tidak mau menerima artefak yang saya pilihkan untuk Anda, saya yakin Anda juga harus berpengetahuan luas dalam menilai. Pada titik ini, Tuan Mo yang menganggukkan kepalanya dan melihat ke atas. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda kesempatan. Kami masing-masing akan memilih artefak sederhana dan kecil bersama-sama sehingga kami dapat membersihkannya dengan cepat untuk penilaian. Selama Anda dapat mengambil untung dari objek yang Anda pilih, saya akan mengakui bahwa Anda terampil dan saya akan membiarkan masalah itu hilang. Tetapi jika Anda memilih sampah yang tidak berguna, maka saya minta maaf, tetapi Anda harus membeli harta yang baru saja saya pilihkan untuk Anda, berlutut dan minta maaf kepada saya. Kamu ingin bersaing denganku dalam pertempuran penilaian? Beberapa saat yang lalu, Zhang Xuan masih dalam dilema untuk menemukan bukti yang memberatkannya. Namun, mendengar kata-katanya, dia sedikit terkejut dan dia hampir tertawa di tempat. Orang ini harus memiliki skrup longgar. Zhang Xuan sendiri memiliki Library of Heaven Espat. Jika dia mengklaim bahwa dia adalah yang kedua dalam menilai, tidak ada yang berani mengklaim bahwa mereka adalah yang pertama di dunia. Apakah Anda yakin kepala Anda tidak terjepit di antara pintu? Namun, setelah memikirkannya dengan cermat, dia juga dapat memahami alasan di balik tindakan pihak lain. Dalam perspektif pihak lain, Zhang Xuan baru berusia 18 atau 19 tahun, jadi apa yang bisa dia ketahui tentang penilaian? Selain itu, karena dia bisa membantu orang lain mendapat untung beberapa hari yang lalu, dia pasti sudah menyiapkan beberapa cara sebelumnya. Jika keduanya menilai secara bersamaan dan Zhang Xuan harus memilih artefak yang tidak berguna, dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk lebih membangun prestisnya. Mungkin, dia bahkan mungkin bisa menarik beberapa orang bodoh untuk berinvestasi dengan gila-gilaan. Mengapa kamu tidak berani menerima tantangannya? Tuan Mo yang bertekad untuk memakan Zhang Xuan utuh. Baik, karena pihak lain sedang mencari sensasi, bagaimana Zhang Xuan bisa tahan untuk menolaknya? Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Tuan Mo yang melemparkan jubahnya dan berjalan di sepanjang platform panjang yang ditinggikan dengan langkah besar. Dia dengan cepat berhenti di depan artefak seukuran telapak tangan dan mengambilnya. Benda ini diselimuti oleh lapisan batuan yang tebal, sehingga bentuk benda di dalamnya pun tidak dapat dipastikan, apalagi untuk menentukan apakah benda itu berharga atau tidak. Dealer, berapa harganya? Mengambil benda itu, Tuan Mo yang bertanya. Objek ini berukuran kecil dan tidak banyak gerakan energi roh yang bisa dirasakan darinya. 200 koin emas. Dealer menjawab dan dia berjalan ke Master Mo Yang. Baiklah, cari seseorang untuk membantuku membersihkan ini. Melewati uang itu, Tuan Mo Yang berkata dengan tenang. Iya. Dealer meraih harta itu dan mengirimkannya ke aula di belakang. Sesaat kemudian, dia keluar dengan katak emas di tangannya. Dengan ekspresi bersemangat, dia berkata, "Selamat, Tuan. Itu adalah kulit spirit hornet golden toad." Apa itu katak emas bertanduk roh? Kodok emas bertanduk roh adalah binatang buas tingkat 6. Dari seluruh tubuhnya, bagian yang paling berharga adalah kulitnya. Itu hanya meranggas sekali seumur hidupnya. Benda ini dapat digunakan dalam pengobatan dan itu sangat berharga. Seperti yang diharapkan dari Tuan Mo Yang, untuk dapat memilih harta karun di antara yang lainnya. Kemampuan penegasan Anda luar biasa. Setelah mendengar bahwa itu adalah kulit kodok emas bertanduk roh, aula menjadi riuh. Banyak orang mungkin tidak mengetahui item ini, jadi mengapa tidak menyebutkan harganya saja? Akan jauh lebih spektakuler seperti itu. Dengan kepala terangkat tinggi, Tuan Mo yang terus-menerus memancarkan aura akting yang keren saat dia berbicara dengan datar. Objek ini bernilai 2.000 koin emas. Dealer berseru, 2.000 koin emas? Setelah membelinya dengan 200 koin emas, harganya naik menjadi 2.000 koin emas dalam sekejap.
Pendapatan 10 kali lipat, ini terlalu luar biasa. Seperti yang diharapkan dari tuannya. Jika kamu bisa mendapatkan banyak keuntungan melalui benda kecil, maka pasti aku akan bisa membunuh artefak raksasa yang kamu pilih untukku sebelumnya. Setelah melihat pemandangan ini, mata dari kerumunan yang sedikit khawatir mulai membara dengan fanatik lagi. Seorang master tidak hanya untuk pertunjukan, perbedaan standar yang jelas menunjukkan saat dia bergerak. Baiklah, giliranmu. Gerakan Tuan Moyang dengan tatapan dingin. Aku, Zhang Xuan mengangguk. Mengetahui bahwa pihak lain adalah penipu, dia sadar bahwa dia pasti memiliki rencana darurat. Meski begitu, dia tidak menyangka rencana daruratnya begitu luar biasa. Dia harus memilih sesuatu yang setidaknya memiliki level yang sama dengannya. Bisakah saya memilih artefak terlebih dahulu dan memutuskan harga setelah artefak dibersihkan? Melangkah maju, Zhang Xuan tiba-tiba teringat sesuatu dan melihat ke dealer. Tidak mungkin. Anda harus membayar terlebih dahulu sebelum membersihkannya. Ini adalah bagian dari aturan. Jika tidak, bagaimana jika ternyata menjadi sampah setelah Anda membersihkannya dan Anda tidak menginginkannya lagi? Atau jika ternyata terlalu berharga dan kita tidak mau lagi menjualnya? Tidak mungkin untuk menyelesaikan situasi seperti itu. Dealer menyatakan dengan dingin. Untuk mencegah perselisihan seperti itu, seseorang harus membayar setelah memutuskan artefak dalam spekulasi harta karun. Ini sama dengan menandatangani kontrak, tidak ada yang bisa menolaknya. Baik-baik saja maka. Setelah diberitahu tentang aturannya, Zhang Xuan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kemudian, berbalik untuk melihat artefak, dia berkata tanpa tersipu, "Ayo, tunjukkan padaku artefak mana yang bernilai kurang dari 8 koin emas di tumpukan ini. Aku akan memilih satu dari mereka." Perpustakaan Jalan Surga Bab 45 Tip. Apa yang baru saja dia katakan? Pasti aku salah dengar? 8 koin emas ke bawah. Suara air meludah mendengar suara bangga Zhang Xuan, semua orang meludahkan seteguk air liur. Semua dari mereka menatapnya terperangah, dengan ekspresi yang mirip dengan bagaimana seseorang melihat orang gila. Apakah Anda nyata? Dalam spekulasi harta, seseorang berjudi untuk kesenangan dan keberuntungan. Tidak peduli artefak apa yang dipilih, nilainya minimal 100 koin emas. 8 koin emas. Apa yang Anda harapkan untuk dibeli dengan itu? Apakah otak orang ini masih berfungsi? 8 koin emas? Wahaha, Anda mungkin juga mengambil setumpuk lumpur dan kembali sekarang. Kamu masih berani mengatakan 8 koin emas ke bawah? Tidak ada satupun benda yang semurah itu di sini, oke. Sesaat kemudian, air mata mengalir di wajah orang-orang di tengah kerumunan karena tawa yang berlebihan. Astaga, nak, bisakah kamu berhenti menjadi begitu lucu? Bagaimana Anda berniat untuk menemukan benda berharga di bawah 8 koin emas di sini? Anda bahkan tidak dapat membeli apapun bahkan jika Anda memiliki 80 koin emas. Mengapa? Anda bahkan tidak memiliki artefak yang bernilai 8 koin emas di aula spekulasi harta karun? Apakah kamu tidak malu, mengabaikan ejekan yang dibuat orang banyak darinya? Zhang Xuan menatap dealer dengan bangga. Diri sebelumnya hanya meninggalkannya dengan total 8 koin emas. Dia tidak dapat membayar 1 koin lebih banyak bahkan jika dia mau. Orang-orang di kerumunan saling menatap dan tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Anda adalah orang yang harus malu. Ini seperti seseorang yang berlari ke makelar dan berharap untuk membeli flat dengan 1 koin emas. Kakak, apakah kepalamu baik-baik saja? Tidak mungkin ada artefak di sini yang nilainya hanya 8 koin emas. Bagaimana dengan ini? Anda dapat dengan bebas memilih dari tumpukan item ini. Setelah Anda selesai, saya akan membayar Anda. Jika Anda menghasilkan uang, itu semua akan menjadi milik Anda. Jika Anda kalah, kami hanya akan memenuhi apa yang kami janjikan sebelumnya, permintaan maaf akan berhasil. Tuan Moyang menatap pemuda itu dengan jijik dengan kedua tangannya diletakkan di belakangnya, menunjukkan sikap superioritas.
Seperti yang diharapkan dari Tuan Moyang, kemurahan hati yang luar biasa. Pemuda ini adalah badut, datang ke sini hanya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Saya mengakui moral master. Mendengar bahwa Tuan bersedia membayar sebagai ganti musuhnya, orang banyak tidak bisa tidak merasa terkesan dengan kemurahan hatinya. Apakah kamu melihat itu? Lihatlah bagaimana tuannya membawa dirinya sendiri, lalu lihatlah anak itu. Lupakan saja, lebih baik tidak membandingkan keduanya. Aku takut aku akan muntah. Apakah kamu yakin? Mata Zhang Xuan berbinar. Mengetahui bahwa pihak lain adalah penipu, Zhang Xuan tidak merasa bersalah menghabiskan uangnya. Tentu saja, saya selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan. Tuan Moyang tampak seperti orang suci yang telah turun ke dunia fana, tidak ternoda oleh kotoran duniawi. Hehe, aku akan mulai memetik kalau begitu. Zhang Xuan tersenyum tipis, berjalan ke peron dan memindai artefak di tumpukan. Karena pihak lain memilih yang kecil, tentu saja, dia juga dibatasi untuk memilih item yang lebih kecil. Selain itu, semakin besar artefak, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membersihkannya. Anak ini terlalu tak tahu malu. Memang, saya tidak tahu mengapa Tuan Mo yang memperlakukannya dengan sangat baik. Jika saya bertemu orang seperti itu, saya pasti akan memukulnya dengan telapak tangan saya sejak lama. Untuk menghina tuannya dan bahkan menggunakan uangnya untuk membeli artefak. Tak tahu malu. Melihat bagaimana pemuda itu tidak malu sama sekali. Sebaliknya, dia menelusuri barang-barang dengan penuh semangat. Kerumunan itu terdiam. Mereka pernah bertemu orang berkulit tebal sebelumnya, tetapi mereka belum pernah bertemu orang yang kulitnya setebal itu. Anda adalah orang yang menghina tuannya sebagai scammer terlebih dahulu. Tidak peduli apa, Anda berdua harus berada dalam hubungan yang tidak bersahabat. Dalam keadaan seperti itu, tidakkah kamu merasa malu menggunakan uang pihak lain untuk membeli artefak untuk bersaing dengannya? Sudah cukup, mengabaikan diskusi orang banyak, Zhang Xuan menyentuh setiap harta yang memasuki visinya. Segera, dia juga memilih harta seukuran telapak tangan dan menyerahkannya. Harganya 200 koin emas juga. Dealer melihatnya dan berkata datar, "Tuan, cepat dan bayar tagihannya." Tanpa malu, Zhang Xuan memberi isyarat kepada Tuan untuk bergegas. Garis gelap tercoreng di wajah Tuan Moyang. Dia bermaksud untuk mengolok-olok pihak lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menerima bantuannya dengan sangat bangga, sampai-sampai dia tampak seperti pelayannya sekarang. Menekan keinginan untuk mencekik pihak lain, dia membayar jumlahnya. Baiklah, mari kita bersihkan di sini. Dengan semua orang menonton di sini, tidak ada yang bisa menuduh saya memalsukan hasil. Gerakan Zhang Xuan. Mari kita lihat apakah kamu bisa terus bersikap angkuh setelah benda itu dibersihkan. Perbuatan pemuda itu pun membuat geram para pengedar. Dia dengan santai mengambil alat yang digunakan untuk membersihkan artefak dan mulai membersihkannya sedikit demi sedikit. Segera, lumut dan batu yang menutupi benda itu jatuh dan bentuk sebenarnya dari benda di dalamnya terungkap. Ini adalah batu semi-transparan yang memancarkan cahaya hangat. Ini adalah batu linglong. Mengamati penampilan batu itu, seseorang dari kerumunan berteriak tak percaya. Apa itu batu linglong? Beberapa di antara kerumunan mengenalinya sementara yang lain tidak. Kamu bahkan tidak tahu ini? Linglong Stone adalah salah satu bahan utama untuk membuat peralatan tingkat hantu. Setiap batu sangat berharga, dan itu adalah jenis barang yang selalu kekurangan pasokan. Orang yang berbicara sebelumnya menjelaskan dengan gelisah. Peralatan dapat dibagi menjadi dewa, santo, roh, hantu, dan fana. Di lokasi seperti kerajaan Tiangxuan, hampir tidak ada peralatan puncak fana, tentu saja, peralatan tingkat hantu. Dengan demikian, setiap satu dari itu bisa dijual dengan harga selangit. Sebagai bahan utama untuk membuat peralatan tingkat hantu, saat disiapkan untuk dilelang, banyak keluarga dan ahli akan menjadi gila karenanya.
Berapa yang bisa dijual? Mereka yang tidak mengenali item ini tidak bisa tidak bertanya. Sulit untuk memahami nilai suatu barang hanya dari kelangkaannya sendiri. Cara terbaik untuk memastikan nilainya tetap melalui harganya. Aku pernah mendengar bahwa kerajaan Liuzhou telah melelang salah satunya beberapa tahun yang lalu. Itu lebih kecil dari ini, seukuran telur ayam, tapi harganya sudah 50.000 koin emas. Lihatlah seberapa besar yang satu ini, belum lagi tingkat kemurniannya. Tidak peduli apa, itu bernilai setidaknya 100.000. Orang yang berbicara menelan ludahnya saat ini. 100.000. Semua orang di tempat hampir menjadi gila. Sebuah benda yang dibeli seharga 200 koin emas dijual seharga 100.000. Pendapatan 500 kali lipat dalam sekejap. Apakah ini nyata? Ini. Tangan si pedagang gemetar saat dia menatap tak percaya pada benda di tangannya. Sebagai dealer aula spekulasi harta karun, dia mampu mengidentifikasi banyak harta dan mengetahui harganya. Dia tahu bahwa tidak ada satu kesalahan pun dalam kata-kata orang yang baru saja berbicara. Item ini pasti sepadan dengan harganya. Tidak mungkin, aku pasti melihat sesuatu. Melihat keterkejutan menyapu kerumunan, wajah Tuan Mo yang berkedut. Dia berpikir bahwa pihak lain tidak akan dapat memilih sesuatu yang berharga dan dia akan dapat menggunakannya untuk menunjukkan keunggulannya sekali lagi. Tidak pernah dalam mimpinya dia mengharapkan harta yang luar biasa untuk dipilih. Kedua item tersebut dihargai 200 koin emas, namun miliknya hanya dijual seharga 2.000 sedangkan milik pihak lain dihargai 100.000. Bukankah perbedaannya terlalu besar? Aku akan melelang batu linglong ini sekarang, penawar tertinggi menang. Menyadari objek apa ini sebelumnya, Zhang Xuan sama sekali tidak terkejut. Dia mengambil harta karun dari tangan dealer dan menatap kerumunan. Saya menawarkan 100.000. Orang yang mengenali batu linglong sebelumnya meneriakkan tawarannya terlebih dahulu. 100.000 koin emas mungkin jumlah yang sangat besar, tetapi dibandingkan dengan harta seperti batu linglong, yang terakhir jauh lebih berharga. Saya menawarkan 110.000. Ada beberapa di antara orang banyak yang menyadari nilainya juga. 10.000. Segera, harga diselesaikan pada 153.000, dan batu itu diambil oleh seorang pria parubaya yang kaya. Ini adalah uang kertas dari Tiangxuan Bank. Dengan ini, Anda dapat menarik 153.000 koin emas dari bank manapun di kota Tiangxuan. Pria parubaya itu meraih batu linglong dan melewati setumpuk uang kertas. Berat koin emas cukup besar, jadi memindahkannya sangat tidak nyaman. Jadi, seperti di zaman kuno bumi, uang kertas dan uang kertas serupa mulai muncul. Setelah melihatnya, dia tahu bahwa catatan itu nyata dan meletakkannya di pelukannya. Kemudian, dia mengambil uang kertas senilai 1.000 dan berjalan ke Tuan Mo Yang. Kamu membayar 200 koin emas untukku sebelumnya. Ini 1.000, simpan kembaliannya. Perlakukan itu sebagai tip.